Hei. Nomor HP 1702. Pesananmu datang. Dasar bodoh. Kirim pesanan ke sini. Bukan, di sini. Nomor HP 1702. Penerima Ibu Puspa sayang. Ratu Ksatria Puspa sayang. Sedang mati-matian. Masih pesan makanan. Hemat. Ini pasti pesanan makanan terakhir Ratu Ksatria Puspa. Ini makan malam terakhirnya. Harusnya enak. Tapi hari ini, Ratu Ksatria Puspa akan mati kelaparan. Hahaha. Cepat pergi. Hari ini, Ratu Ksatria Puspa takkan bisa makan. Gak bisa. Kami antar pesanan pasti sampai. Janji sampai. Walau jauh manapun, pasti sampai ke tangan pelanggan. Gak usah antar. Cepat pergi. Ini bukan tempatmu. Jangan kira aku tak tahu. Kau mau aku pergi, lalu beri aku ulasan buruk, kan? Kau. 1 ulasan buruk? Gajiku dikurang 2 juta. Kau, lihat dia. Teman, tolong kasih jalan. Pesananku mau telat. Lancang, kau kira aku tak ada? Dasar kurir, beraninya kau menyuruhku berlutut dan minta maaf. Ku beri kau kesempatan hidup. Sebenarnya siapa salah? Kau yang menghalangi aku. Kau tak mau aku antar. Harusnya kau yang minta maaf. Cari mati. Jangan bunuh orang tak bersalah. Satu jari pecahkan ruang. Dia sudah di puncak Ksatria. Kukira Ratu Ksatria Puspa sudah yang terkuat. Tak sangka di Nusantara masih ada orang sehebat ini. Selama dia ada, pilar negara Nusantara aman. Kita tak bisa mengganggunya. Selamat menikmati. Kalau bisa, beri aku ulasan 5 bintang. Selamat menikmati. Kalau boleh, beri rating 5 bintang ya. Tunggu, Tuan. Ya, ada apa? Tuan jago bela diri, tak patut bersembunyi. Aku mohon, Tuan turun gunung, jadi guru agung Nusantara. Lindungi rakyat Nusantara. Gak bisa, lihat aja aku sibuknya. Aku masih ada banyak pesanan. Kalau begitu, aku pesan lagi. Tolong Tuan ambil. Ya, gak masalah. Dengar ya, pesan di restoran sekitar sini. Biar aku ambil jalan kaki. Gak usah balik ke kota lagi. Tenang Tuan, dekat kok. Mohon Tuan ambil kepala penguasa gelap 4 wilayah. Hapus ancaman Nusantara. Tuan, ampunilah kami. Kami berserah ke Nusantara. Selamanya jadi rakyat. Bagus kalian tahu diri. Bro, aku cuma kurir. Kalian bikin aku susah. Baiklah. Besok di Hotel Agung Mega Kota Mega, adakan upacara penyerahan. Kalau kalian telat, aku pesan lagi. Biar Tuan ambil kepala kalian. Boleh juga. Asal ada pesanan, manapun akan kuantar. Ini profesionalisme kurir. Ingat ya. Tenanglah Tuan, kami takkan ingkar janji. Aku pergi dulu. Minggir dong bro. Main-main saja. Tak peduli harta. Memang sang legenda. Kosong daya. Kak Maya, carikan identitas Tuan ini. Baik. Ratu Ksatria, sudah ketemu. Nama Tuan ini Raka Santosa. Tak ada keluarga, menikah ke keluarga Wijaya. Tuan Santosa berjasa besar bagi Nusantara. Nusantara harus balas budi. Karena Tuan tak peduli harta, maka kehormatan memimpin upacara penyerahan diberikan ke keluarga Wijaya. Kabar baik, penguasa gelap kalah, siap tunduk ke Nusantara. Upacara penyerahan diurus keluarga Wijaya. Kota Mega. Keluarga Wijaya? Ratu Puspa balas budi ya. Tapi ya sudah, Ayu pasti senang kalau tahu. Selama ini, dengan bantuan diam-diamku, keluarga Wijaya makin kuat. Kini, sepertinya bakal jadi keluarga teratas Kota Mega. Selesaikan pesanan ini. Cepat pulang dan rayakan dengan Ayu. Tuan Muda Pratama Berkat.
Anda, keluarga Wijaya, bisa dapat kesempatan naik ini dan mengadakan upacara penyerahan. Tentu saja. Kakekku adalah pendiri perkumpulan Satria. Dia berjanji urus keluarga Wijaya. Pasti takkan salah. Omong-omong, Ayu, gimana kamu balas budiku? Tentu saja ikut perintah Tuan Muda. Aku belikan mawar buatmu. Sebentar lagi sampai. Serius? Ayu, gak tahu siapa yang kasih mawar ke rumah kita. Kalian lagi apa? Kami gak ngapa-ngapain. Ayu, Stevi, karena brengsek ini sudah lihat, kita nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Cewek cantik kayak Ayu, nggak pantas buatmu. Cepat beresin barangmu dan keluar dari sini. Dasar suami pengangguran. Ayu sudah ceraikanmu. Ayu, ku beri kamu bilang sendiri. Apa Tuan Muda Pratama belum jelas? Kau tak pantas untukku. 3 tahun ini, aku kerja keras demi keluarga Wijaya. Kau cuma bisa kerja kurir dan nunggu mati. Kita tak hidup di dunia yang sama. Pernah kau pikir, kenapa keluarga Wijaya bisa berkembang? Siapa yang berhak atasnya? Tentu saja berkat aku sendiri dan bantuan Tuan Muda Pratama. Kau mungkin belum tahu, penguasa gelap tunduk ke Nusantara. Acara penyerahan oleh keluarga Wijaya. Tanpa keluarga Pratama, mana mungkin Wijaya dapat ini? Saat penguasa gelap serbu Nusantara, mana keluarga Pratama? Saat Ratu Puspa mundur, mana keluarga Pratama? Sekarang dunia damai, kau malah keluarga Pratama ambil semua kredit? Kau lancang. Nama baik keluarga Pratama tak bisa kau hina. Raka, aku tahu kau tak puas. Tapi kau harus sadar, kau tak sebanding dengan Pratama. Jangan terus mengada-ada. Kalau tidak, aku tak bisa lindungimu. Sudahlah, ulah duniawi cuma bagian dari latihan hati. Jiwa suci tak berdosa. Ayo, kita sudah selesai. Keluarga Wijaya, hidup mati, tak ada urusannya. Dasar sampah. Tuan Muda Pratama, jangan. Besok acara penyerahan, kita berdiri di puncak dipuja ribuan orang. Raka itu cuma pantas menatap kita. Ada apa? Gawat, Tuan Satria Agung. Kabar terbaru, Ayu usir suami pengantinnya, Raka. Dia juga sudah tunangan sama Ardi Pratama. Kok keluarga Wijaya ini begitu pendek pandang? Kalau putus hubungan, Tuan Raka pasti tak muncul di upacara penyerahan. Kalau Tuan Raka tak ada, penguasa gelap berontak. Tak ada yang bisa cegah. Tenang saja, ada cara lain. Pesan makanan. Suruh Tuan Raka antar ke upacara penyerahan. Baik. Aduh. Ratu Puspa memang cerdik. Demi upacara penyerahan ini, dia pesan makanan buat Tanjil aku. Meski tak mau ketemu Ayu lagi, tapi profesionalisme kurir tak boleh hilang. Sudah ambil pesanan, harus antar. Wah, bukannya ini Raka, si loser yang diusir kakak. Kamu tahu di tempat apa? Upacara penyerahan di sini. Penguasa gelap tunduk, yang datang orang penting. Kamu tak pantas masuk sini. Kamu pikir aku mau datang? Kalau bukan Ratu Puspa pesan, spesifik suruh aku datang, percayalah, walau keluarga Wijaya mohon, aku tetap tak datang. Omong kosong. Setelah upacara, ada pesta negara. Makanan enak banyak. Siapa Ratu Ksatria Puspa? Mana mungkin mau makan sisaanmu? Ya percaya ya. Oke, aku telepon Ratu Puspa sekarang. Suruh dia datang sendiri. Ingat ya, nanti kamu jelaskan sendiri ke Tuan Satria Agungmu. Apa ini barang Ratu Ksatria Puspa? Ngaco! Siapa Ratu Ksatria Puspa? Mana mungkin dia kenal sama kurir ini? Cepat, bawa sampahmu pergi! Jangan sok-sokan. Kamu lagi ngapain? Aku lagi hubungi Ratu Puspa. Jangan pura-pura. Kakakku pun tak punya nomor Ratu Ksatria Puspa. Cepat pergi! Meski aku kurir, tapi aku punya prinsip. Pasti sampai. Kamu sudah menyinggungku. Pesanan ini harus aku antar sendiri. Ganti HP-ku. Jangan mimpi. Dengar baik-baik. Selama aku di sini, kurir sampah begini, jangan harap masuk sini. Minggir! Pesananku mau telat! Itu urusanmu. Apa urusanku?
Jangan salah, senang lihat dia panik begini. Karena hubungan dulu dengan Ayu, aku tak mau berbuat kasar. Tapi jangan paksa aku. Aduh. Marah. Aduh, benci banget, aku takut. Aduh. Kamu siapa? Jangan paksa. Aku paksa saja. Apa kamu bisa? Kamu siapa? Jangan paksa aku. Aku paksa saja. Apa kamu bisa apa-apa? Tuan muda, kamu gak apa-apa? Kamu lihat aku kayak nggak apa-apa. Raka, kau berani sekali. Kau berani pukul aku. Hancurkan dia. Kau berani sekali. Berani pukul tuan muda. Ku buat kau menyesal hari ini. Aku cuma antar pesanan. Aku nggak berniat jahat. Masih diam apa? Patahkan tangannya dan kakinya. Hancurkan busuknya. Biar dia nangis minta tolong. Aku sudah bilang, aku nggak berniat jahat. Jangan mendekatiku. Kak, tolong aku. Kamu gak apa-apa? Dimas! Raka, kamu gila. Berani berulah di sini. Diam. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Kak, Raka brengsek ini berani pukul aku. Kau harus belaiku. Kalian semua pengecut. Cepat pergi. Raka, aku tahu kau kecewa karena aku tinggalkan. Tapi bagaimanapun, kau tak boleh marah ke Dimas. Orang bijak tahu diri. Saran saya, terima kenyataan. Kau dan Ayu takkan bisa lagi. Kalian jangan salah paham. Aku cuma antar pesanan. Tak ada hubungan dengan Ayu. Antar pesanan? Kau mau bikin ketawa? Tak anta awal, tak anta akhir. Pas kami adika ritual penyerahan, kau malah anta. Kau bilang tak ada hubungan dengan Ayu. Siapa yang percaya? Cukup, Raka. Kalau kau berulah, aku bisa tahan. Tapi hari ini tak boleh. Ritual penyerahan nasib Nusantara. Tak boleh kau kacaukan. Aduh, kok antar pesanan susah banget. Apa mungkin? Daripada ritual penyerahan itu, pesanan di tangan saya lebih penting bagi masa depan Nusantara. Tunggu dulu, telingaku kurang baik. Dasar bodoh, dia bilang apa tadi? Dia bilang pesanannya itu mengendalikan nasib negara Nusantara. Lucu. Nasib negara Nusantara sangat penting. Ratu Satria Puspa yang tanggung jawab. Dasar kau orang miskin. Berani bicara soal nasib negara Nusantara? Raka, kau harus tahu. Cuma karena ucapanmu tadi, Tuan Muda Pratama bisa hukum kau karena menentang negara. Aku menentang negara? Tanya saja Ratu Puspa. Lihat dia berani bilang begitu. Lancang, siapa beri kau nyali berani panggil Ratu Ksatria Puspa namanya? Sudahlah, Raka. Karena hubungan kita dulu, aku bisa nggak hukum kau. Pergilah. Tempat ini bukan untukmu. Kenapa diam saja? Nggak dengar Ayu bilang. Aku harus antar pesanan ini. Jangan sok tahu. Sudahlah Raka, perilaku kau takkan bisa balikan aku. Cuma bikin aku makin jijik padamu. Jangan habiskan sisa perasaanku. Ayu, jangan terlalu sombong. Aku berdiri di sini cuma demi tanggung jawab kurir. Kalian tolong berilah jalan. Sudahlah, Ayu. Orang sejenisnya. Tidak usah dibahas. Kalau kau tak mau pergi sendiri, aku akan turun tangan. Usir kau sendiri. Tuan Muda Pratama Veteran Perkumpulan Satria. Dia sangat hebat. Kau bakal menderita. Minggir. Tak tahu mati. Hei. Tuan Muda Pratama. Tuan Muda Pratama baru saja dipukul. Raka, Aku salah menilai. Tak sangka kau sehebat ini. Betul. Tuan Muda Pratama pasti kurang waspada. kalau Tuan Muda Pratama serius, si brengsek ini pasti tak bisa melawan. Raka, cepat minta maaf ke Tuan Muda Pratama. Menghina keluarga Pratama itu bencana. Diam! Tak ada yang bisa menolongnya. Sejak kecil aku tak pernah dipukul. Hari ini kau akan menderita. Ilmu apa yang kau pakai? Cuma hukuman ringan. Aku mau tanya, siapa berani halangi aku antar pesanan? Tanggung akibatnya. Raka, mungkin kau memang hebat. Tapi ingatkan, hari ini pesta negara. Raka, kau cuma kurir makanan. Mempermalukan Nusantara saja. Jika rusak ritual penyerahan, kau adalah penjahat Nusantara.
dijatuhi hukuman pengkhianat. Jangan keras kepala lagi. Kau tak sanggup tanggung tuduhan pengkhianat. Hah! Pengkhianat? Kalian ini tak bisa tuduh aku. Kalian tak pantas. Aku masuk dulu. Kakak, Tuan Muda Pratama, biar si brengsek ini masuk dengan sombong begitu. Ada cara apa? Dia aneh. Siapa bisa cegah? Dia cuma kurir makanan, bisa bebas masuk keluar. Mana muka keluarga Wijaya? Tuan Muda Pratama, putuskanlah. Tenang, dia tak bisa kabur. Karena dia tak tahu diri, memaksa masuk ke hotel. Maka tuduhan pengkhianat takkan bisa dia lepas. Maksud Tuan Muda Pratama, Acara penyerahan hari ini, ayahku juga hadir. Asal beliau ada di sana, Raka takkan bisa bangkit lagi. Pak Pratama, pejabat tinggi, kata-katanya bisa putuskan nyawa brengsek ini. Raka, jangan salahkan aku. Aku sudah berbuat baik padamu. Ini akibat dari perbuatanmu. Bagaimana persiapan acara? Tenang, Tuan Satria Agung. Pesanan makanannya sudah Raka terima. Baguslah. Dari sikap Tuan Santosa, asal sudah terima pesanan, pasti akan sampai. Acara penyerahan kali ini ada Tuan Santosa, pasti aman. Menghitung waktu, Tuan Santosa seharusnya sudah sampai. Ayo cepat, 10 menit lagi aku harus sampai. Menghadap Tuan Santosa. Siapa itu? Tuan, halo. Mau cari siapa? Halo, Ratu Kuspa pesan makanan. Aku antar ke dia. Pesanan, taruh di sini dulu. Biar aku tanya dulu. Sampai jumpa. Makanan apa sih? Cuma cari alasan mau ganggu seremoninya. Nusantara berperang ratusan tahun. Berkat Ratu Ksatria Puspa, penguasa gelap akhirnya tunduk. Peristiwa yang malah masuk tanpa izin, berniat jahat rusak seremoninya. Kau, apa niat jahatmu? Benar juga. Acara sebesar ini, kok bisa ada kurir makanan? Warga Nusantara. Malah merugikan negara. Memalukan. Jangan maafin pengkhianat ini. Memang mau cari salah. Pasti ada alasan. Sebagai pejabat tinggi, mana boleh biarkan kau berulah? Ku beritahu, dia bersalah pengkhianatan. Semua boleh bunuh dia. Ada yang keberatan? Pak Pratama membersihkan Nusantara. Siapa yang keberatan? Dia berniat rusak seremoninya. Sudah jadi musuh Nusantara. Takkan ada yang mendukungnya lagi. Siapa berani ganggu Pak Pratama? Aku Dimas yang pertama menolak. Keluarga Putih. Keluarga Lestari. Keluarga Puspa, dukung penuh. Pak Pratama, bersihkan. Tuan Satria Agung, gaun pesta siap, sedang di kamar ganti. Sekarang kau tahu seberapa hebat keluarga Pratama. Ini namanya dipuja semua orang. Level ini tak akan kau capai seumur hidup. Kau menyinggung Pratama seperti tikus jalanan. Semua mau bunuhmu. Raka, aku sudah beri kau banyak kesempatan. Kau sendiri yang tak hargai. Aku kagum dengan mentalmu. Sudah begini, masih bisa tertawa. Raka, jangan-jangan kau sudah gila karena takut. Aku mau tanya, Perkumpulan Ksatria Nusantara, siapa yang punya hak putuskan? Keluarga Pratama atau Ratu Ksatria Puspa? Tentu saja, Ratu Ksatria Puspa. Ratu Ksatria berjuang di medan jaga tanah air. Jasa besar seluruh perkumpulan Ksatria tunduk pada Ratu Ksatria Puspa. Kalau kalian mau tuduh aku pengkhianat, sebelum menuduh, lebih baik tanya dulu apa Ratu Ksatria Puspa setuju. Menuduh kurir kecil seperti kau, mana perlu ganggu Ratu Ksatria Puspa. Raka, jangan terlalu sombong. Di mata Ratu Ksatria Puspa, kau cuma semut kecil. Raka, kau benar-benar gila. Jangan-jangan kau kira Ratu Ksatria Puspa akan lindungimu. Tak bisa disuapi dasar brengsek. Keluarga Pratama terlalu sombong. Pasti bakal musnah sendiri. Berani kau kutuk Pratama? Tak usah kau urus soal keluarga Pratama. Menurut hukum Nusantara, pengkhianat harus dibawa ke perkumpulan Satria dan dihukum mati.
Jika melawan, langsung eksekusi. Kamu harus patuh, biar tak terluka. Kalau tidak, aku tak keberatan turun tangan. Biar kau rasakan kekuatan seni bela diri sejati. Ayahku peringkat 2 di Ksatria. Cuma kalah dari Ratu Ksatria Puspa. Orang sampah sepertimu bisa kubunuh dengan 1 jari. Aduh, kalau keluarga Pratama paksa, aku akan ikut saja. Ayo, kurungkan aku. Sudah tak bisa mundur. Acara ini, aku mau lihat keluarga Pratama bagaimana. Pengantar makanan ini kok sok banget sih? Raka, kini kulihat kau tak cuma miskin, tapi juga bodoh. Keluarkan kau dari keluarga Wijaya memang keputusan yang sangat bijak. Untung kau sudah diusir dari keluarga Wijaya. Kalau tidak, suatu hari kami juga bisa ikut terseret. Katakan saja. Kalian pasti tahu, suatu hari, aku bukan beban bagi keluarga Wijaya, tapi berkah besar. Aduh, lagi ngomong lagi. Tuan Muda Pratama, cepat bawa pergi. Upacara penyerahan itu yang terpenting. Aku tak mau buang waktu sama orang gila. Ayu benar. Kalau upacara penyerahan tertunda, mati ratusan kali pun takkan cukup. Aku akan bawa kau ke penjara mati, Ksatria. Ratu Ksatria datang! Selamat datang, Ratu Ksatria. Masih diam saja. Cepat, bawa orang gila itu pergi. Jangan ganggu suasana Ratu Ksatria. Kenapa buru-buru? Biar aku sapa dulu, Ratu Ksatria Puspa. Kalau ganggu Ratu Ksatria, aku basmi seluruh keluargamu. Raka, jangan gila di sini. Tak ada manfaat bagimu. Ratu Puspa! Ratu Puspa! Ada apa ini? Berundur. Perkumpulan Ksatria memang sombong sekali. Puspa sayang. Tuan Ksatria Agung, tenanglah. Biarkan kurir makanan masuk. Itu salah kami. Tuan Ksatria Agung, tenanglah. Kami usir dia sekarang. Kurir makanan rendahan? Kalian ngomong apa? Ini Tuan Santosa. Hah? Tuan Santosa? Aku terlambat. Maaf Tuan Santosa, harus menunggu. Kamu gak terlambat. Kalau datang lebih awal, gak bisa lihat drama ini. Ini... Baru saja, keluarga Pratama menuduhku pengkhianat. Mau kurung aku dan hukum mati. Pengkhianat negara? Tuan Ksatria Agung, Tuan tak tahu. Raka masuk tanpa izin. Mau ganggu serah terima. Merusak Nusantara. Dia pengkhianat negara. Konyol. Siapa bilang dia masuk tanpa izin? Jika Tuan Santosa pengkhianat, di dunia ini tak ada yang setia Nusantara. Masih diam saja? Cepat lepaskan gantungan tangannya. Tuan Ksatria Agung, apa ada salah paham? Dia cuma kurir makanan rendahan. Kenapa Tuan begitu menghargainya? Diam! Jangan hina Tuan Santosa! Bisa buat Ratu Ksatria Puspa marah begini. Siapa sebenarnya Raka Santosa? Gak usah repot-repot. Ini gak bisa kurung aku. Soal hari ini, aku mau penjelasan yang masuk akal. Keluarga Pratama. Penyalahgunaan. Melanggar dekrit Ksatria. Mulai sekarang Wira dan Ardi Pratama dicabut semua kuasa. Jadi rakyat biasa. Usir dari perkumpulan Ksatria. Tuan Ksatria Agung. Aku tak terima. Demi perkumpulan Ksatria keluarga Pratama, berkorban banyak, berkontribusi besar. Dia cuma kurir makanan. Mana pantas dibandingkan sama keluarga Pratama. Cuma karena kurir, keluarga Pratama diusir dari perkumpulan Ksatria, dijatuhkan ke dasar. Apa Tuan Ksatria Agung terlalu memihak? Kalian tak paham seberapa hebat Tuan Santosa. Cuma sampah yang bisa antar makanan. Mana ada hebatnya? Sampah, dengar ya. Itu kurir sampah yang kamu sebut itu menindas penguasa gelap 4 wilayah, menjaga Nusantara aman dan damai. Apa? Yang menundukkan penguasa gelap 4 wilayah itu Raka? Tak mungkin. Raka itu keluarga Wijaya tahu. Dia cuma pengejar wanita. Kalau dia hebat, takkan diusir Ayu dari rumah. Jadi kalian buta memimpin seremonial penyerahan. Itu kebesaran besar keluarga Wijaya. Cuma keluarga kecil di kota Mega, kebesaran ini kenapa jatuh ke keluarga Wijaya? Apa bukan karena keluarga Pratama? Keluarga Pratama siapa? Jujur saja, kalau bukan karena Tuan Santosa, mana bisa dapat kebesaran ini? Sayang kalian tak tahu menghargainya. Berani hina Tuan Santosa harus bayar harganya. Keluarga Pratama dihukum. Keluarga Wijaya juga takkan lolos. Tuan Ksatria Agung berniat bagaimana dengan keluarga Wijaya?
Hapus hak keluarga Wijaya menggelar ritual penyerahan. Mulai hari ini, blokir semua usaha keluarga Wijaya. Larang semua putra Wijaya masuk perkumpulan ksatria. Tuan Kesatria Agung, Tuan mau keluarga Wijaya musnah. Ya Tuhan, jika hukuman ini dilaksanakan, keluarga Wijaya akan tamat. Ini semua akibat dari tindakan kalian. Tuan Satria Agung, hukuman Tuan sudah. Demi Tuan Santosa, keluarga Wijaya sudah dapat hukuman ringan. Berani terus mengomel. Itu menambah dosa. Tuan Santosa, solusi penanganan ini, apa Tuan puas dengan itu? Itu buruk dibalas buruk, lumayan adil. Asal Tuan puas. Mobilku masih di bawah, nanti kena polisi. Aku... Tunggu, Tuan Santosa. Ada apa? Tuan Santosa, demi rakyat Nusantara, tolong tetaplah di sini. Tuan Santosa, di Nusantara, hanya Tuan yang bisa menahan penguasa gelap 4 wilayah. Jika Tuan pergi, Puspa takut ritual penyerahan hari ini akan bermasalah. Bukan, aku sudah bilang dari dulu. Puspa kasih bintang 5. Tambah ayam goreng. Oke. Dio. Penguasa gelap belum datang. Silakan Tuan Santosa istirahat di ruang teh. Oke juga, kalian tetap di sini ya. Silakan Tuan Santosa. Cuma kurir makanan. Kok tiba-tiba jadi pahlawan Nusantara? Kamu percaya omong kosong itu? Ayah? Maksud ayah? Raka cuma pion. Si Jalang Ratu Puspa mau pakai alasan ini menghancurkan keluarga Pratama, menguasai perkumpulan ksatria. Jadi, kita tinggal diam saja? Tentu tidak. Karena si Jalang Ratu Puspa tak tahu diri, jangan salahkan keluarga Pratama. Aku mau Ratu Puspa mati tanpa kuburan. Aku akan habisi Ratu Puspa mati tanpa kuburan. Itu Ratu Ksatria. Ratu Ksatria juga mau habisi keluarga Pratama. Siap-siap mati bersama. Itu pesanan dari Raka. Ratu Puspa pasti makan. Ini racun turun-temurun keluarga Pratama. Racun hati Pratama. Cukup secumbut saja. Bisa buat orang pingsan, mati secara perlahan. Tak bisa ditolong. Bapak mau racuni Ratu Ksatria Puspa? Ini cara satu-satunya. Pesanan dari Raka. Jika Ratu Ksatria diracun, Raka yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, takkan disangka kita. Wah, satu batu dua burung. Pak Pratama memang cerdik. Jangan, Ratu Ksatria Puspa pilih Nusantara. Jika dia mati, Nusantara akan celaka. Ini pengkhianatan. Negara itu penting. Jika Ratu Puspa tak mati, keluarga Pratama dan Wijaya akan kehilangan segalanya. Ayo, jangan kasihan sama dia. Kita terpaksa. Kak, menurutku bisa. Ini cara satu-satunya. Ratu Puspa mati. Raka mati. Aku kuasai perkumpulan keluarga Wijaya makmur. Masih ragu? Apa? Penguasa gelap tiba! Kalian datang tepat waktu juga. Kalian memang jago atur waktu. Kami yang antar makanan suka sekali pelanggan seperti kalian. Acara besar begini, tak berani telat sedikit pun. Peristiwa itu masih jelas. Jika telat, tak ada yang sanggup tahan kemarahan Tuan. Sudah kumpul semua, tak usah lama-lama. Segera mulai upacara penyerahan. Ini dokumen penyerahan yang sudah Nusantara siapkan. Silahkan lihat. Jika tak masalah, tanda tanganlah. Kami bersedia tunduk pada Nusantara. Semoga Nusantara makin makmur. Silakan duduk. Selamat menikmati pesta negara. Ratu Ksatria, makanan dari Tuan Santosa masih di sana. Nyaris lupa. Ini makanan dari Tuan Santosa sendiri. Berharga dari semua hidangan mewah. Bantu pegangkan. Ratu Ksatria,
Ratu Ksatria! Aduh. Lihat Ratu Ksatria. Sepertinya kena racun mematikan. Siapa yang berani racuni Ratu Ksatria? Betul, Ratu Ksatria adalah pilar Nusantara. Dia pelindung jutaan orang Nusantara. Berani menyakitinya, itu benar-benar gila. Pelakunya tak tahu malu, keji dan licik. Harus tuntaskan. Tangkap pelakunya. Harus tuntaskan! Ratu Puspa berkorban demi Nusantara. Kenapa dia disiksa begini? Setelah makan paket itu, Ratu Ksatria baru kena racun. Jangan lupa, paket itu disampaikan langsung oleh seseorang. Dia yang paling mungkin meracuni. Kalian curiga, Tuan Santosa? Tak mungkin. Tuan Santosa tak punya alasan. Bukti ada di sana. Dia yang antar paketnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Tak bisa menilai hati. Kita takkan pernah tahu betapa jahat hatinya. Raka, Ratu Ksatria sangat baik padamu. Tak sangka kau tega menyakitinya. Roka, jangan paksa aku. Jangan-jangan benar dia yang lakukan? Memang, makanannya beracun. Dia paling dicurigai. Keterlaluan! Berani racuni Tuan Satria Agung. Aku akan habisi dia. Tuan Santosa, cepat bicara. Aku gak percaya kamu tega menyakitinya. Ada apa yang perlu dibahas? Bukti sudah jelas, tak bisa disangkal. Hebat juga. Aku benar-benar meremehkannya. Kurang ajar keluarga Pratama. Tipu muslihat ini dipermainkan dengan hebat. Tak tahu malu. Berani menodai keluarga Pratama. Kamu yang antar makanannya. Apa urusan keluarga Pratama? Punyawa, tangkap penjahat nekat ini. Segera. Tunggu dulu. Jangan lupa, Ratu Puspa baru saja keluarkan Dikrit Ksatria Agung mengusir keluarga Pratama dari perkumpulan Ksatria. Wira Pratama, apa hakmu untuk memerintah di sini? Dekrit sudah dikeluarkan, tapi belum berlaku. Aku masih kedua di perkumpulan Ksatria. Menurut aturan, jika Ratu Puspa celaka, kedua akan memimpin. Sekarang, ayahku yang terkuat. Tentu saja dia yang memimpin. Memimpin? Wira Pratama mampu? Tak usah kau pikirkan. Kau lebih baik di penjara merenung soal racunmu. Serang! Sebaiknya kau menyerah saja. Biar tak terlalu menderita. Kalau tidak... Raka, kau gila! Raka, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau melawan hukum dengan kekerasan. Hukumanmu akan lebih berat. Raka, cepat lepaskan tanganmu. Kenapa kalian cemas? Raka, jangan emosi. Dia putra tunggal keluarga Pratama. Raka, apa syaratmu? Kita bisa bicara baik-baik. Kau menahan tuan muda akan membuatmu semakin terjebak. Raka, pikirkan baik-baik. Bisa ku beri mati cepat. Kalau tuan muda mati, kau juga takkan senang. Pak Pratama punya ribuan cara buat kau hidup segan mati tak mau. Nyawanya itu tak menarik minatku. Jadi, apa yang kau mau? Aku mau cari tahu kebenaran racun Ratu Puspa. Siang bolong di depan semua orang, Ratu Ksatria Puspa keracunan setelah makan pesananku. Apa kebenaran lagi yang kau mau? Raka, jangan terus melawan. Kau akan dicap penjahat, dikecam dunia. Orang bisa berbohong, tapi ingatan tak bisa bohong. Di kasus ini, apa peran keluarga Pratama? Semua bisa lihat. Lucu sekali. Kau bisa lihat ingatan orang? Tunggu dulu. Benar ada ilmu ksatria rahasia yang bisa lihat ingatan orang. Ilmu bela diri yang bisa lihat memori orang. Apa ini? Teknik penyelidikan jiwa? Kudengar, syarat teknik penyelidikan jiwa sangat ketat. Harus sampai puncak bela diri baru bisa sentuh jiwa. Dan paksa menyelidikinya. Tak hanya itu, katanya teknik ini sangat kejam. Orang yang diambil memori bisa jadi idiot. Kalian cukup paham soal teknik ini? Betul, hari ini aku pakai teknik penyelidikan jiwa. Jangan bercanda, teknik ini sudah punah. Dengar, hanya yang sudah mencapai puncak baru bisa pakai teknik ini. Kamu nggak pantas. Arti dari puncak bela diri, kau harus tahu. Bukan tukang antar makanan yang bisa main-main. Kalian semua katak di sumur. Tak paham pun wajar. Lihat baik-baik dengan mata kalian. Dia benar bisa teknik penyelidikan jiwa. Tak mungkin. Tak mungkin. Dia cuma tukang antar. Mana bisa bela diri ini? Ardi! Laka, kau buat Ardi jadi begini.
Kau belum selesai. Kau coba khawatirkan dirimu saja. Ini memori Ardi. Semua silakan lihat. Tak mungkin. Gawat, semua terbongkar. Mana mungkin ilmu ksatria teknik penyelidikan jiwa. Keterlaluan. Wira Pratama. Meracuni Tuan Satria Agung. Menuduh Tuan Santosa. Berapa hukumanmu? Jelas-jelas keluarga Pratama yang berbuat jahat. Malah menuduh orang lain. Membalikan fakta. Tak tahu malu. Keluarga Pratama menghinakan nama Nusantara. Keluarga Puspa musuh mati keluarga Pratama. Jangan sok suci. Ratu Puspa mau basmi kami. Aku terpaksa. Aku tak bersalah. Tuan Satria Agung murah hati. Cuma keluarkan keluarga Pratama dari perkumpulan Satria. Tak menyentuh nyawa keluarga Pratama. Tapi tindakanmu sekarang yang benar-benar menghancurkan masa depan keluarga Pratama. Nimaya, Tuan Satria Agung diracun. Silakan berikan perintah hukum kejahatan. Menurut peraturan perkumpulan Satria. Diam! Kalian pikir bisa menindas keluarga Pratama? Tolong bantu keluarga Pratama. Tolong bantu keluarga Pratama. Wira, kamu rakyat Nusantara. Kok bisa merendahkan diri sama penguasa gelap? Nusantara juga. Wilayah asing juga. Asal bermanfaat buat keluarga Pratama. Tuan-tuan penguasa gelap, tolong bantu kami. Kamu mau kami bantu apa? Kalian boleh berbuat kasar. Bunuh semua orang. Wira Pratama, kamu gila ya? Kamu mau habisi semua orang di sini? Betul. Aku mau habisi semua orang. Aku mau semua orang mati. Tak ada yang tahu. Aku yang racuni Ratu Satria Puspa. Nanti Pak Pratama bisa gantikan Ratu Ksatria Puspa jadi pemimpin perkumpulan ksatria. Kita dapat apa dari ini? Saat aku jadi ksatria agung, Nusantara tunduk ke 4 wilayah. Serahkan tanah, beri ganti rugi. Korbankan tanah Tiongkok buat senangkan negara asing. Wira Pratama, kamu mengkhianati negara. Orang lain berjuang keras buat acara penyerahan ini biar 4 wilayah tunduk. Kamu Wira Pratama malah dengan cepat jual kepentingan negara. Jangan lupa, tak peduli diri, langit bumi musnah. Keluarga Pratama kaya raya. Apa artinya kepentingan Nusantara? Pak Pratama, nanti jangan lupa keluarga Wijaya. Tolong seranglah. Aku akan bantu sepenuhnya bagi Nusantara. Jangan harap mereka tak berani. Jangan sombong di sini. Penguasa gelap takkan berani. Berani juga kau bicara. Jangan lupa penguasa gelap kenapa muncul di sini. Mereka datang dari jauh untuk menyerahkan diri. Kalian andalkan penguasa gelap? Kalian salah taruhan. Penguasa gelap. Tiap-tiapnya ksatria agung. Kecuali Ratu Puspa, seluruh perkumpulan ksatria tak ada yang bisa melawannya. Apa mungkin kalian terlalu mengagungkan penguasa gelap? Kau lancang, dasar loser. Berani kau remehkan Tuan penguasa gelap. Lepaskan tanganmu yang kotor. Tak bisa ditolerir. Tuan penguasa gelap, nanti beri dia sambutan yang baik. Tuan penguasa gelap, jangan ragu. Lakukanlah. Aku akan penuhi semua permintaanmu. Semua barang Nusantara, silakan ambil sesukamu. Raka Tuan penguasa gelap bertindak. Waktumu sudah tiba. Sialan, Tuan penguasa gelap. Berisik. Kau pikir kau siapa? Berani kau marahi Tuan Santosa? Baik. Tuan Santosa, kami tulus menyerah. Tak ada niat jahat. Tuan Santosa, tolong pahami. Kalian kan penguasa gelap. Kenapa sujud sama kurir? Bodoh. Kekuatan Tuan Santosa, kau tak tahu sama sekali. Tuan Santosa hebatnya. Satu orang lindungi negara. Kami tunduk sepenuhnya. Kami kira berempat bersatu bisa kalahkan siapapun. Tapi Tuan Santosa mengajar kami. Selama Tuan Santosa ada, pilar negara Nusantara takkan bisa diserang. Upacara penyerahan hari ini memang berkat Raka Santosa. Sudah kubilang dari dulu. Kalian yang meremehkan orang. Suku gelap 4 wilayah tak bisa kalian andalkan. Apa senjata terakhir keluarga Pratama?
Jangan sembunyi-sembunyi, cepat keluarkan. Aku salah menilai. Ada Ksatria Agung ikut mati sama keluarga Pratama. Tak rugi. Dasar brengsek, cepat kasih obatnya! Panik ya? Panik juga tak guna. Racun hati Pratama tak ada obatnya. Dia pasti mati. Dasar brengsek! Sedikit semua. Siapin pemakaman. Kuburan, karangan bunga, kertas uang, pakaian mati. Kalian bakal sibuk. Diam. Tuan Satria Agung. Tuan Ksatria Agung? Dia orang baik, takkan mati begitu saja. Sudah ku informasikan Tabib Surya. Tabib Surya? Maksudmu tabib terhebat Nusantara? Tabib legenda Dr. Surya? Tabib Surya sangat hebat, sangat ahli. Pasti bisa selamatkan Ratu Ksatria Puspa. Tabib apa sih? Tak ada obat di dunia ini yang bisa obati racun hati Pratama. Tabib Surya datang. Silakan, Tabib Surya. Oh, baik. Tabib Surya, gimana kondisinya? Kondisinya sangat kritis. Tak pernah kulihat racun sekuat ini. Nyawanya Ratu Ksatria Puspa sudah sangat lemah. Aku tak bisa menolongnya. Bingung kan? Sekarang tahu seramnya racun hati Pratama? Puspa takkan selamat. Berhenti berharap. Keluarga Pratama pantas mati. Salahkan Raka. Kalau bukan dia, keluarga Pratama takkan terjebak. Aku takkan terpaksa begini. Yang bunuh Puspa bukan aku, tapi dia. Sayang sekali. Nyawa Puspa hari ini aku lindungi. Tuan Santosa, apa Anda punya cara menyelamatkan Ratu Ksatria? Tenang saja, ada aku. Dia akan selamat. Raka, kau bodoh sekali. Jangan-jangan kau pikir menyembuhkan orang itu mudah. Memang mudah. Profesi lain, dunia lain. Harap kau hormati dunia pengobatan. Tabib Surya banyak menyelamatkan. Ilmunya hebat, dia pun tak bisa. Kau bisa apa? Raka, menyembuhkan butuh kemampuan. Bukan cuma mulut saja. Menyembuhkan hanyalah buang kotoran, perkuat kehidupan. Hal ini sama dengan seni bela diri. Master bela diri sejati pasti juga master pengobatan. Berani sekali kau bicara. Ngomong apa-apa saja, sembuhkan saja. Aku mau lihat seberapa hebat kau bisa obati racun hati Pratama. Raka, kalau tak bisa selamatkan Ratu Ksatria, muka kau akan hilang. Kenapa diam saja? Cepat lakukan. Biar kita semua lihat sendiri pertunjukan master pengobatanmu. Kau banyak omong saja. Saat harus buktikan, jangan takut. Selesai. Kukira kau hebat. Ternyata cuma pijat orang. Profesi lain, dunia lain. Kau masih banyak harus pelajari. Kenapa buru-buru? Aku sudah bangkitkan kehidupan Ratu Puspa. Tak sampai 1 menit, semua racunnya akan keluar. Dia akan sembuh. Sudah begini, masih sok tahu. 1 menit ya. Oke, aku tunggu di sini. Aku mau lihat apa Ratu Puspa bisa sembuh. Tak usah 1 menit. 3. Raka, belum cukup malu. 2. Sudah lama aku tabib.
Tak pernah jumpa orang bodoh sepertimu. Ratu Ksatria, kau sudah bangun. Racun hati Pratama tak ada obatnya. Pasti ini cuma kilatan akhir. Tak mungkin. Nadi stabil dan kuat. Yin dan Yang seimbang. Tak ada kelainan. Ratu Ksatria Puspa, dia sudah sembuh. Aku cuma manusia biasa. Tak kenal Tuhan. Maafkan aku. Kau tabib sejati. Ratu Ksatria, bagaimana dengan rombongan bajingan itu? Keluarga Pratama dan Wijaya sungguh nekat. Berani serangku. Menurut dekrit perkumpulan Satria, kalian akan dihukum berat. Siapapun pengkhianat negara, Nusantara tak akan segan. Tuan Santosa, kau selamatkan aku lagi. Cuma hal kecil. Kau berjuang demi Nusantara. Pasti aku lindungi kau. Tuan Santosa, orang sepertimu harus diingat oleh semua putra Nusantara dan dihormati. Aku mengundang kau jadi pelindung agung Nusantara. Jangan menolak. Mobilku masih di bawah. Tuan Santosa, tak ada yang lebih pantas dari kau jadi pelindung negara. Baiklah. Aku orang biasa ini, terima jabatan ini. Jaga Nusantara. Damai 100 tahun. Salam pelindung negara.